Salam sejahtera, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, nama saya Franciscus Nathanael Bana, nomor regis 3311781. Saya mahasiswa peserta KKN tahun 2021. Fakultas Ekonomika dan Bisnis, jurusan Akuntansi, Universitas Katolik Widya Mandira Kupang. Pada KKN tematik kali ini, rencana kegiatan yang akan saya lakukan berkaitan dengan membuat rancangan pembukuan sederhana berdasarkan hasil observasi di lingkungan saya. Masih banyak pelaku usaha kecil yang mengabaikan pentingnya pencatatan pembukuan sederhana. Oleh karena itu, saya membantu pelaku usaha dan teman-teman untuk menambah pengetahuan pentingnya pencatatan pembukuan sederhana. Sebelum kita bahas lebih lanjut, apa sih itu pembukuan sederhana? Pembukuan sederhana. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, pembukuan sederhana diartikan sebagai suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan, biaya, serta jumlah harga perolehan dari penyerahan barang atau jasa yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode tahun tersebut. Manfaat pembukuan sederhana. Manfaat yang pertama, dapat meminimalisir risiko kehilangan produk, aset, dan juga uang. Manfaat yang kedua, memudahkan laporan pajak. Manfaat yang ketiga, mengetahui laba rugi sebuah bisnis. Manfaat yang keempat, membantu strategis bisnis. Manfaat yang kelima, meminimalisir kelebihan pengeluaran. Manfaat yang keenam, dapat mengetahui progres dari usaha yang sedang dijalani. Cara membuat pembukuan sederhana. Yang pertama, membuat catatan pengeluaran. Buku catatan pengeluaran digunakan untuk mencatat semua transaksi pengeluaran. Beberapa jenis pengeluaran yang harus dicatat diantaranya pembelian bahan baku, biaya operasional, serta gaji karyawan. Dengan ini kita lebih bisa mengetahui besarnya modal usaha yang telah dikeluarkan. Cara yang kedua, membuat catatan pemasukan. Buku ini digunakan untuk mencatat berbagai jenis pemasukan, mulai dari jumlah penjualan produk dan piutang yang sudah dibayarkan. Catatan pemasukan bermanfaat untuk mengetahui keuntungan yang didapatkan. Cara yang ketiga, membuat buku kas utama. Buku kas utama berfungsi untuk menggabungkan buku kas pengeluaran dan buku kas pemasukan. Buku kas utama juga berperan dalam membuat perencanaan dan strategi usaha, serta bisa mengetahui keuntungan dan kerugian yang dialami. Cara yang keempat, buku inventaris. Buku inventaris berfungsi untuk mencatat barang tetap yang berasal dari hibah, belanja, dan sumbangan yang sifatnya lama. Manfaat lain dari pembukuan inventaris barang adalah untuk mempermudah pengawasan aset dan mencegah barang agar tidak mudah hilang. Cara yang terakhir, buku laba rugi. Buku ini berguna untuk mencatat segala macam pendapatan serta beban perusahaan pada periode tertentu. Manfaat lainnya adalah supaya bisa memantau apakah usaha yang dijalankan tengah mendapat keuntungan atau justru mengalami kerugian.
Baik, selanjutnya kita masuk dalam contoh pembukuan sederhana. Saya mengambil transaksi dari kios Rison selama 1 minggu. Yang pertama, buku kas keluar. Pada tanggal 1 Juni, kios Rison melakukan pembelian barang dagang secara tunai sebesar 700.000. Keterangannya, pembelian barang dagang, lalu di kolom debit pada akun lain kita isi 700.000. Di kolom kredit, pada bagian kas kita isi 700.000. Lalu pada tanggal 2 Juni, membayar beban listrik dan telepon sebesar 100.000. Keterangannya, beban listrik dan telepon di kolom debit pada akun lain kita isi 100.000, pada kolom kredit pada kas kita isi 100.000. Yang harus kita ketahui bahwa total dari kolom debit dan kredit harus sama. Totalnya di sini sebesar 800.000. Yang kedua, buku kas masuk. Pada tanggal 1 Juni, penjualan mie sedap goreng 50 bungkus dengan harga Rp3.000. Keterangannya, mie sedap goreng harga Rp3.000, jumlah Rp150.000 didapat dari 50 bungkus mie sedap goreng dikali dengan Rp3.000. Lalu pada tanggal 2 Juni 2021, penjualan minuman 50 botol dengan harga Rp5.000 didapat dari 50 botol minuman dikali dengan Rp5.000. Dan pada tanggal 3 Juni, penjualan beras 3 karung dengan harga Rp60.000. Keterangannya, penjualan beras harga Rp60.000, jumlah Rp180.000 didapat dari Rp60.000 dikali dengan 3 karung beras. Jadi totalnya di sini adalah Rp580.000. Selanjutnya, buku kas utama. Sebelumnya kita telah bahas bahwa buku kas utama adalah buku kas yang menggabungkan antara buku kas pemasukan dan buku kas pengeluaran. Jadi di sini transaksinya, saya masukkan transaksi yang tadi di buku kas pengeluaran dan buku kas pemasukan. Selanjutnya, buku stok barang. Pada tanggal 1 Juni 2021, kios Rison mempunyai stok barang untuk saldo awal bulan sebanyak 30 stok. Transaksinya pembelian, jumlahnya 30. Lalu pada tanggal 4 Juni, kios Rison menjual barang kepada pelanggan sebanyak 15 stok. Transaksinya penjualan, mutasinya berkurang 15, otomatis stok berkurang juga sebanyak 15. Dan pada tanggal 6 Juni, kios Rison membeli barang dari pemasok sebanyak 25 stok. Transaksinya pembelian, mutasinya bertambah 25, otomatis stok akan bertambah menjadi 40. Yang berikut buku catatan inventaris. Pada tanggal 5 Juni 2020, kios Rison membeli barang berupa etalase sebanyak 2 unit. Jenis barang etalase, jumlah 2, tanggal pembelian 5 Juni 2021, kodenya ET. Dan yang terakhir, buku laba rugi. Pada tanggal 7 Juni 2021, kios Rison memperoleh pendapatan sebesar Rp3.000.000, beban pokok penjualan sebesar Rp2.000.000, dan pembelian sebesar Rp500.000. Di kolom pendapatan usaha, kita isi sebesar 3 juta, total pendapatan Rp3.000.000. Beban pokok penjualan adalah 2 juta, lalu pembelian Rp500.000. Lalu kita jumlahkan beban pokok penjualan dan pembelian, hasilnya adalah 2.500.000.
Untuk mengetahui apakah mengalami keuntungan atau kerugian, maka kita harus mengurangi pendapatan, pembelian, dan pokok penjualan. Jadi di sini 3 juta dikurangi 2.500.000, hasilnya adalah 500.000. Kesimpulannya, selama 1 minggu, Kios Rison mengalami keuntungan sebesar 500.000. Baik, kita masuk dalam pelatihan pembukuan sederhana. Yang pertama akan saya jelaskan apa itu pembukuan sederhana. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, pembukuan sederhana diartikan sebagai suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal dan penghasilan, serta biaya, jumlah harga perolehan dari penyerahan barang dan jasa yang ditutup dengan menyusun penyerahan barang atau jasa, dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode tahun tersebut. Selanjutnya, manfaat pembukuan sederhana yang harus kita tahu. Yang pertama itu dapat meminimalisir risiko kehilangan produk, aset dan juga uang. Yang kedua, memudahkan laporan pajak. Yang ketiga, mengetahui laba rugi sebuah bisnis. Yang keempat, membantu strategi bisnis. Yang kelima, meminimalisir kelebihan pengeluaran. Dan yang terakhir, dapat mengetahui progres dari usaha yang sedang dijalankan. Selanjutnya, cara membuat pembukuan sederhana. Yang pertama itu ada membuat catatan pengeluaran, yaitu buku catatan pengeluaran digunakan untuk mencatat semua transaksi pengeluaran. Beberapa jenis pengeluaran yang harus dicatat diantaranya pembelian, bahan baku, biaya operasional, serta gaji karyawan. Dengan ini, kita lebih bisa mengetahui besarnya modal usaha yang telah dikeluarkan. Dengan cara yang kedua, membuat catatan pemasukan. Buku ini digunakan untuk mencatat berbagai jenis pemasukan, mulai dari jumlah penjualan produk dan piutang yang sudah dibayarkan. Catatan pemasukan bermanfaat untuk mengetahui keuntungan yang didapatkan. Cara yang ketiga, membuat buku kas utama. Buku kas utama yang berfungsi untuk menggabungkan buku kas pengeluaran dan buku kas pemasukan. Buku kas utama juga berperan dalam membuat perencanaan dan strategi usaha, serta bisa mengetahui keuntungan dan kerugian yang dialami. Cara yang keempat, buku inventaris. Buku inventaris berfungsi untuk mencatat barang tetapi berasal dari hibah, belanja dan sumbangan yang sifatnya lama. Manfaat lain dari pembukuan inventaris barang adalah untuk mempermudah pengawasan aset dan mencegah barang agar tidak mudah hilang. Cara yang kelima, buku laba rugi. Buku ini berguna untuk mencatat segala macam pendapatan serta beban perusahaan pada periode tertentu. Yang manfaat lainnya adalah supaya bisa memantau apakah usaha yang dijalankan dengan mendapati keuntungan atau justru kerugian. Baik, kita masuk dalam tahap pelatihan di mana kita menggunakan Microsoft Excel. Saya akan mengajarkan Ibu Koloy sebagai pemilik kios dan transaksi yang saya ambil selama 1 minggu. Yang pertama itu buku kas keluar. Di sini pada tanggal 1 Juni, Kios Rison melakukan pembelian barang dagang secara tunai sebesar 700.000. Jadi di sini kita isi keterangannya, pembelian barang tidak di akun debit pada akun yang lain kita isi 700.000, dan di bagian kredit pada akun kas kita isi 700.000 juga. Terus pada tanggal 2 Juni
Rison membayar listrik dan telepon, di mana pada akun debit dan akun lain kita isi 100.000, dan bagian kredit di bagian kas kita isi 100.000. Ya, selanjutnya kita masuk ke cara berhitung melakukan transaksi pada proses masuk. Pada tanggal 1 Juni, penjualan mie sedap goreng 50 bungkus dengan harga Rp3.000. Di sini kita isi keterangannya, mie sedap goreng harga Rp3.000, jumlah 150 didapat dari 50 bungkus mie goreng dikali 3.000, hasilnya 150. Lalu pada tanggal 2 Juni 2021, penjualan minuman 50 botol dengan harga Rp5.000. Keterangannya kita isi di sini, penjualan minuman harga Rp5.000, harganya Rp5.000 dikali jumlahnya 250 didapat dari 50 botol dikali dengan Rp5.000. Lalu pada tanggal 3 Juni, penjualan beras 3 karung dengan harga Rp60.000. Keterangannya di sini kita isi penjualan beras harga Rp60.000, jumlahnya 180. 180.000 ini kita dapat dari 60.000 dikali dengan 3 karung beras, hasilnya 180. Jadi totalnya semua di sini adalah